Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tantan Nugraha pada video penjelasan praktik mengenai pemodelan animasi tiga dimensi. Nah, di sini saya akan coba memodelkan sebuah pemandangan dalam animasi tiga dimensi, gitu ya. Di sini saya akan coba buat objek-objek seperti bukit, lalu cekungan sungai dan lain sebagainya sebagai sebuah objek pemandangan. Oke, tidak berlama-lama, saya coba terlebih dahulu share screen kan tampilan Blendernya ya. Kurang lebih nanti tampilan Blendernya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk pertama kali kita memodelkan pemandangan, kita perlu menambahkan terlebih dahulu yang namanya sebuah grid. Grid itu letaknya ada pada objek di mesh, teman-teman. Caranya bagaimana? Kita klik Shift A, lalu kita pilih mesh, lalu kita pilih grid. Nah, nanti akan muncul grid seperti ini, teman-teman. Lalu selanjutnya setelah kita munculkan gridnya, kita pindah ke modifier, teman-teman. Ke modifier yang ini, ya. Kita klik modifier, lalu kita add modifier, lalu kita pilih subdivision surface. Di subdivision surface ini, kita atur ini ke bagian yang simple atau yang sederhana ya pengaturannya. Lalu selanjutnya kita atur level view-nya dari satu menjadi 3. Nah, level view ini akan menentukan ukuran berat atau tidaknya untuk file Blender teman-teman. Semakin tinggi level view-nya, maka semakin berat juga nanti file Blender-nya gitu ya. Dan kita takutkan kalau misalkan angkanya sangat tinggi atau tinggi sekali, akan membuat crash Blender teman-teman. Jadi saya di sini gunakan level view-nya menjadi 3. Kurang lebih seperti ini. Lalu setelah itu kita klik bagian sini dan di-apply saja ya. Kita lihat di edit mode. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi banyak kotak-kotaknya. Ya, setelah hasilnya seperti ini, bagaimana cara kita memodelkan sebuah pemandangan? Misalkan kita mau menambahkan bukit. Nah, misalkan kita sekarang itu mau menambahkan bukit, teman-teman. Nah, caranya itu kita tinggal klik saja face-nya ya. Lalu kita tinggal tarik menggunakan movement. Movement yang ini, yang saya merahkan. Itu movement ya, kita tarik. Maka akan tertarik atau terbentuk sebuah kayak bukit atau bukan bukit tapi kayak sesuatu yang menonjol gitu ya teman-teman. Namun ini kalau misalkan satu-satu kita klik apa selectnya, face selectnya, maka akan lama ya kalau kita membuat objek low low poly itu ya, objek pemandangan low poly. Nah, di sini ada cara atau teknik yang kita bisa lakukan agar supaya bukitnya itu lebih gampang dibentuk ya, dan bentuknya juga cekung ya, atau ya cembung gitu, bukan cekung, cembung gitu. Bagaimana caranya? Caranya kita klik face-nya dulu, lalu kita bisa klik shortcut O atau kita klik bagian yang ini, yang saya merahkan. Namanya yaitu proportional editing atau proportional edit mode di mana shortcutnya itu shortcut O. Nanti ketika kita pilih shortcut, kita select, pilih shortcut O, nanti muncul ininya akan menyala gitu proportional editingnya. Setelah itu tinggal kita tarik ke atas. Oke, sebentar, ini pengaturannya masih di konstan. Kita atur jadi smooth, connected only. Nah, nanti akan lebih smooth teman-teman ya hasil pencembungannya. Jangan lupa ini pengaturannya masih connected only dan smooth. Kayak gini teman-teman. Untuk bisa mencembungkan bagian bukitnya gitu. Lalu, kan kalau misalkan ini itu harus satu persatu ya kita menyengkungkan bukitnya tuh seperti ini. Bagaimana kalau kita misalkan pengen bikin bukit yang low poly tapi banyak gitu? Ada tekniknya. Caranya kita pertama-tama klik Shift tambah huruf O shortcutnya, lalu kita pilih yang random ini. Ya, setelah kita pilih yang random, kita select aja di bebas. Nah, nanti kita tarik ke atas movementnya jadi kurang lebih seperti ini. Ada bukit-bukit yang random secara otomatis ya teman-teman. Kayak gini. Oke, setelah seperti ini, kita kembalikan ke semula, ke smooth ya ininya. Eh, Proportional editingnya. Selanjutnya setelah kita membuat bukit, selanjutnya akan kita buat juga cekungan ya, cekungan untuk tempat menambahkan air ceritanya ya. Bagaimana caranya?
Caranya yaitu kita coba blok dulu bagian yang akan dijadikan sungainya, ya seperti ini misalkan di blok, di select ya. Lalu kita coba move ke bawah. Oke, bentar. Kita coba move ke bawah, jangan pakai smooth, tapi yang konstan coba. Oke, kalau konstan seperti ini. Kalau misalkan sharp, nah kita pakai yang sharp ya teman-teman. Ininya, professional editingnya, supaya terbentuk cekungan seperti ini. Kita tinggal tarik ke bawah saja, supaya ada cekungannya, cekungan basin atau sungainya ya teman-teman kayak gini. Nah, setelah seperti ini kan baru cekungannya saja ya teman-teman. Nah, bagaimana kita membentuk seperti airnya, membentuk tekstur airnya. Nah, untuk membentuk tekstur airnya, kita kembali dulu ke object mode. Nah, di object mode ini, kita bikin shape A, bikin grid lagi, ya. Grid seperti ini. Nah, bikin grid, ada tepat di bawah, di tengah-tengah antara cekungan ini. Nah, supaya terisi seperti airnya seperti ini. Setelah kita buat gridnya, kita ke edit mode. Nah, kita coba tambahkan modifier terlebih dahulu. Modifiernya subdivision surface. Atur level view-nya menjadi 2 misalkan. Lalu ini pindahkan menjadi simple ya teman-teman. Dari catwalk club jadi simple. Nah, setelah itu jangan dulu di-apply. Setelah itu, kita coba tambahkan lagi modifier. Namanya displace, teman-teman yang ini. Nah, modifier displace kita letakkan kembali di bagian sini. Lalu setelah itu, setelah kita tambahkan modifier displace, kita pergi ke tekstur yang di bawah ini. Yang ini ya, tekstur properties. Setelah itu kita klik new, ya. Lalu kita pilih type ini ya, type or type image or movie-nya. Kita pilih yang clouds. Nah, kurang lebih seperti ini nanti teksturnya ya teman-teman. Lalu kita tinggal atur nih size-nya. Kita coba besarkan size-nya jadi 1, jadi 2, jadi lebih halus ya, jadi 3, jadi 4. Oke, nah ini diibaratkan sebagai gelombang air, tinggal kita susun di sini. Tinggal kita atur supaya gelombang ini eh, bentuknya seperti gelombang air. Nah, kayak gini kita tinggal rotate ya. Nah, kayak gini. Nah, setelah ini tinggal kita pindahkan ini ke sini. Kurang lebih nanti gelombang airnya itu seperti ini ya. Ini kita geser sedikit. Nah, kita rotate sedikit lagi agar lebih rapi. Nah, kayak gini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk gelombang airnya ya. Seperti air di sungai. Oke, teman-teman, mungkin untuk penjelasan terkait pemodelan pemandangan, objek pemandangan cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di video selanjutnya.